setelah saya bebas saya haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kamu hebat, ya kan? Dan kenapa kamu hebat? Karena Yesus beserta dengan saudara, dan roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Amin. Alkitab ajarkan kepada kita bahwa bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Saya nggak mau tahu orang mau bilang sudah bodoh kah, orang mau bilang sudah gagal kah, orang mau bilang sudah orang susah kah. Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, kamu hebat. Tanamkan dalam diri saudara bahwa saya hebat. Kenapa saya hebat? Bukan karena saya mampu, tapi karena Tuhan beserta saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Haleluya. Hari ini kita ada program yang sangat spesial karena hari ini bersama dengan saya ada seorang hebat yang bernama John Kay. Mungkin sebagian saudara berkata, "Hah? Itu tuh yang namanya John Kay." Karena sebagian saudara mungkin pernah dengar namanya, ya kan? Mungkin saudara berkata, "Saya pernah dengar namanya. Dia itu siapa ya? Artis kah? Pendeta kah?" Gitu. Ayo kita mau jumpa yang banyak. Bung John, terima kasih. Selamat datang di program Kamu Hebat. Amin, amin. Haleluya. Jadi program ini namanya Kamu Hebat. Kenapa? Karena sekarang antara suami dan istri aja kadang-kadang gampang sekali bilang, kamu bodoh gitu. Orang tua dan anak gampang sekali bilang, kamu bodoh gitu. Tetapi kalau Tuhan berkata, aku menyertai kamu, dan itu berarti Tuhan buat kita hebat. Nah, amin. Bung John, coba perkenalkan diri dulu sedikit. Karena kalau banyak orang, apalagi di Jakarta, di Indonesia secara umum ya kan, kalau dengar John Kay, kayaknya saya pernah dengar ya. Gitu. Ya. Coba perkenalkan diri dulu sedikit. Nama saya John Refra, ya, nama yang populer John Kay. Saya lahir di desa Tutrean, Kecamatan Kay Besar, Maluku Tenggara. Lahir tanggal 10 September 1967. Nah, lalu keluar dari Ambon tahun berapa? Saya keluar dari Ambon tahun 86. Dari Elat naik kapal Niaga 14 tujuan ke Surabaya. Tujuan apa waktu itu? Mau menyanyi kah? Saya cuma ingin tahu bahwa orang selalu bilang Jawa, ya saya cuma ingin tahu, mau tahu Jawa tuh gimana sih. Terus dari orang tua dapat oleh-oleh apa? Dapat pesan apa? Dapat saya dana berapa kah untuk saya waktu mau lari ke Surabaya itu, saya bohongin mama saya almarhum bahwa saya mau ke Dobo. Dobo dekat. Ya. Dan waktu saya izin ke mama sama papa bilang saya mau ke Dobo. Saya bilang ke Dobo itu mama berat untuk mau lepaskan saya. Cuma ke Dobo itu? Ya cuma ke Dobo, tapi dalam hati saya ini bukan Dobo langsung. Dia bikin, anak kamu cari mutiara ke apa? Di Dobo banyak mutiara tuh. Udah, langsung mama tanya, berapa lama kamu ke Dobo? Ya paling lama 1 bulan lah. Saya balik lagi. Nah, akhirnya mama antar sampai ke ujung kampung. Udah, saya di Elat, kapal dari Tual masuk ke Elat. Elat ini kan ibu kota kecamatan, Kay Besar. Udah langsung naik kapal tanpa bawa. Waktu itu mama papa kasih saya duit 5.000 dari kampung. Ke saya ke kecamatan Elat, itu urus KTP, dan kapal 1 minggu baru masuk. Uang habis. Setelah uang habis kapal masuk. Akhirnya saya modal nekat aja. Naik kapal. Jadi nggak beli tiket, nggak beli tiket, uang pegangan, nggak ada 1 perak pun nggak ada di kantong. Pokoknya harus sampai ke Surabaya. Ya kapal tiba langsung saya modal dekat naik aja. Lalu bikin apa di Surabaya waktu itu? Ya di Surabaya sempat tinggal sama keluarga juga, tapi nggak cocok, ada keluar dari keluarga, tidak tidur di emperan jalan sama saya sama saudara sepupu Deki Resmol. Berdua tidur di emperan jalan. Ya ada sekitar berapa hari kemudian baru kita ditampung di keluarga Supamela. Nah, keluarga ini sampai sekarang masih berhubungan dekat seperti keluarga sendiri. Nah, terus apa yang bawa Bung sampai ke Jakarta? Nah, pernah ada kejadian di Surabaya ribut. Akhirnya pas kejadian selesai ribut, saya ambil satu keputusan, saya harus ke Jakarta. Jadi
waktu masih di K semua aman-aman, cuman di Surabaya udah mulai suka ribut ini. Ya kalau di K sih waktu masih sekolah sih udah selalu dibully aja, berantem sama apa. Oh, jadi memang karunia pertamanya karunia berantem. Jadi setiap orang punya panggilan, rupanya panggilannya petinju gak jadi, street fighter. Terus jadi mengembangkan karunia street fighternya di Surabaya. Ya di Surabaya, di mana-mana ribut. Pas ribut terakhir, udah saya ambil keputusan harus kembali lihat Jakarta, berangkat Jakarta. Waktu nggak pikir pulang ke K ini? Saya pikir bahwa saya harus berhasil dulu baru pulang. Kalau belum berhasil saya nggak mau pulang. Nah, lalu mama nggak tanya? Nah, saya sempat di Surabaya, dan waktu itu kan saya mau masuk Angkatan Laut sebenarnya tahun 87. Iya. Saya harus minta surat-surat ijazah apa semua, surat akta lahir. Saya kirim surat ke mama. Lalu mama kaget bahwa saya di Surabaya. Langsung menangis. Ya. Puji Tuhan, tapi setelah saya tes Angkatan Laut gugur. Gugur karena bukan apa-apa ya. Lagi tes karena ada yang Ambon hitam, mudah langsung main pukul aja. Langsung pembina suruh bawa pulang berkas. Jadi belum daftar, baru daftar langsung suruh pulang. Oh. Nah, suruh pulang udah kecewa, tato di badan aja supaya stop, jangan ingat-ingat lagi Angkatan Laut lah. Nah, setelah di Surabaya 86, 87, 88, iya. Saya hijrah ke Jakarta. Nah, hijrah ke Jakarta. Ya, jadi nggak ada kenal orang lagi di Jakarta? Belum kenal, waktu itu cuma tahu alamat bahwa ada saudara yang tinggal di Berlan. Nah, yang lucunya saya cuma tahu Berlan, tapi Berlan itu ada kesetaraan 1 sampai 12. Nah, kebetulan ada saudara saya yang masih hubungan famili, dia pramugara Garuda. Oh, waktu itu hebat ini ya, pramugara. Dia pernah ke Surabaya dan ketemu saya, dan saya tanya dia, "Bung, di Jakarta di mana?" Di Berlan. Saya nggak tanya itu kesetaraan berapa. Iya. Nah, yang ada di otak saya cuma Berlan. Nah, saudara orang Ambon di Berlan. Iya. Padahal Berlan besar dan banyak Ambon. Iya. Dia oke, dia orang oke. Ya. Oh, orang oke. Bung Tony Rahapau. Oh, oke. Akhirnya saya tanya, kalau ke Jakarta naik kereta turun di mana? Dia kalau naik kereta turun di Jatinegara. Habis itu naik bajai ke Berlan. Oke. Nah, yang ada di jalan saya udah naik kereta aja. Naik kereta waktu itu kereta Jayabaya. Oh, dari Surabaya ini? Iya, dari Surabaya. Oh, iya. 7.500. Itu pas lagi tiket pas 7.500, nggak ada lebih, nggak kurang. Akhirnya makan di kereta pun makan tembak aja, makan koboi. Akhirnya turun di stasiun Jatinegara, saya kasih stop bajai di Surabaya, Helica, di sini bilang bajai. Iya. Stop Berlan, udah naik Berlan, kita muter. Abang bajai tanya, "Bang, kesetaraan berapa?" Saya sok tahu aja sebenarnya. Kamu muter-muter, saya udah lama udah lupa. Jadi muter ada mungkin hampir setengah jam, 1 jam di dalam Berlan aja. Nah, saya pikir ini mujizat Tuhan bagi saya juga. Yang jadi petunjuk alamat yang rumah saudara saya yang pramugara itu celana yang dia pakai ke Surabaya. Dan pada saat majalah pas ada kayak itu ada suara yang bilang, "Coba kamu lihat sebelah kiri." Dan saya lihat, stop. Ini kayak dalam hati saya, ini kayak celana ini yang dia pakai ke Surabaya. Oh iya. Dan stop, udah saya turun. Abang bajainya bilang, "Mana ongkosnya?" Pas, saya nggak ada duit. "Kamu apa?" Udah, Abang Bajai kataku, kalau zaman itu kan Berlan masih benar-benar. Akhirnya Abang Bajai cabut. Saya dengan yakinnya saya bahwa itu benar rumah itu, karena itu celana yang dipakai. Kan celana kan kalau lihat celana kan nggak mungkin cuma satu kan. Pasti celana kan begitu banyak celana yang. Dan nggak mungkin pakai celana oranye tuh. Pasti celana warna-warna begitu tuh. Celana jeans. Iya. Akhirnya saya yakinnya saya masuk dari pintu belakang. Nah, waktu itu kalau saya masuk ke pintu belakang, kalau pas bukan rumah saudara saya, susah. Wah, habis lah saya, dianggap maling ini. Maling. Ya, puji Tuhan,
Pas masuk ketemu keluarganya, dia bilang, "Bung, tahu alamat dari mana?" Dia bilang, "Enggak, itu celana Bung Tony yang pakai ke Surabaya jemur di luar." Celana menuntun aku mendapatkan alamat. Judulnya kira-kira begitu, saudara ya. Nah, terus bagaimana kehidupan di Jakarta selanjutnya? Ya, puji Tuhan, ya mulai udah hidup main biliar, mulai masuk tahu diskotik. Jadi tahun-tahun 87. Enggak, 88 saya masuk Jakarta. 88. Udah mulai main di disco, di pub, ketemu istri. Oh, haleluya. Udah dari diskotik ke diskotik. Ya habis itu kita anak kecil, anak pertama. Jadi waktu itu memang sudah nggak ada kerja, memang kebanyakan jadi keamanan-keamanan begitu ya? Waktu itu hanya cuma dari diskotik ke diskotik aja. Mungkin pas ketemu teman-teman, ada jalan sama teman-teman, ya mereka kasih duit, ya udah baru pulang. Jadi kerjanya belum pas di Jalan Jaksa, baru saya jadi security di kafe ya? Kafe. Asmat. Oh, Asmat. Asmat. Itu namanya Asmat. Oh, dari situ ya Asmat. Ketemu di situ. Gaji waktu itu berapa? Gaji papa waktu itu berapa? Lumayan 100 lebih ya? Ya sekitar. Kamu gaji lebih besar, ada sekitar 200-an lah. Tapi habis bulan terima kertas aja karena banyak hutang. Lah, pas kerja di situ, habis itu keluar dari situ karena ada masalah sama bosnya, hancurin semua barang-barangnya, langsung saya keluar. Kali saya pulang ke KI. Oh, sempat kembali? Ya, sempat pulang ke KI, baru kita lagi makan, ketemu mama, papa, keluarga, adik-adik, kakak semua. Saya cuma bicara sama mama dulu, kalau mama larang saya ke Dobo, nggak mungkin seperti gini sekarang. Nah, mama nangis, kita nangis lah, karena saya udah cukup lumayan baru saya bisa pulang ke kampung. Nah, balik dari kampung, nggak lama ada kasus pembunuhan di Jalan Jaksa. Udah masuk 1,5 tahun, udah keluar lagi, udah setiap hari nggak istri saya dari Islam masuk Kristen. Ya. Tapi saya nggak, seharusnya saya harus yang jadi imamnya, imam untuk keluarga. Tapi istri saya menjadi imam untuk anak-anak. Mereka tiap minggu nggak pernah absen. Mereka tiap minggu ke gereja, saya tiap minggu. Oh, jadi pertama kali masuk penjara justru bukannya malah bertobat, justru malah bangun kekuatan. Iya, masuk penjara pertama itu semakin beringas, semakin udah. Pada saat saya keluar dari penjara itu banyak anak-anak buah mulai datang semakin bangun kekuatan. Oh, mulai saat itu akhirnya jadi pimpinan gengnya lah ini yang akhirnya dikenal di Jakarta, John Kay. Iya. Oh. Nah, itu pasukan sampai di mana aja waktu itu? Pasukan saya di mana-mana ada. Saya kan paling anti kalau untuk jaga-jaga tempat hiburan. Ya. Saya nggak mau. Ya, saya prinsipnya kalau ketemu pengusaha-pengusaha, ya kasih kerjaan, saya kerja. Tapi kalau untuk kerja jadi security baru tuh nggak pernah ada. Tapi kalau ada kerjaan kasih tukar jadi demo kolektor, pasti itu saya mau juga. Jadi kayak anak-anak buah kebanyakan mereka jadi demo kolektor, kayak tukang tagih. Kalau tanah nggak pernah. Cuma sekali aja kalau kasus tanah. Karena saya pikir kalau tanah, kalau kita dengan tanah, lama-lama kalau kita mati tanah nggak mau terima. jadi akhirnya pendek ceritanya di Jakarta jadi kepala preman. Ya, kira-kira begitu Pak Berita. Ada berapa banyak pasukan waktu itu sampai? Saya yang pasukan yang ada yang setia itu sekitar 500-600 orang. Yang saya suruh ke neraka pun mereka pergi ke neraka. Tapi lain dari itu pengikutnya banyak juga. Itu hanya yang di Jakarta yang 500-an? Ya. Belum yang di daerah-daerah lain. Kalau yang freelance itu banyak sekali. Kalau saya butuh berapa pun, saya suruh kumpul mereka pasti datang. Kalau di daerah lain juga ada. Iya. Tapi singkat cerita,
Saya pas kejadian di Jalan Jaksa pembunuhan, saya masuk setahun setengah. Di dalam itu zaman dulu tahun 92 itu kan kalau saya mau hebat di dalam harus benar-benar Harus berani. Kalau Ya. tanggung-tanggung nggak mungkin Ya. mau punya nama. Nah, saya di dalam itu paling anti kalau orang meras-meras orang. Nah, kalau saya lihat teman-teman disiksa, diminta duit, saya selalu jadi pahlawan lah. Akhirnya saya lagi tidur dihajar, saya lagi jalan itu sudah di belakang. Tahun 95. Nah, saya dihukum setahun setengah dan bebas tahun 95 tanggal 6 September. Karena saya ingat karena pas tanggal 10 September saya ulang tahun. Jadi ini hadiah ulang tahun. Jadi tanggal 6 bebas, tanggal 10 pas ulang tahun. Nah, keluar dari penjara itu pas zaman itu ekstasi lagi booming. Oh, itu awal-awalnya ya. Ya. Iya. Ya udah masuk disco, pertama masuk disco, lihat ini orang-orang kok kayak orang gila semua nih. Akhirnya dikasih teman. Ya pertama sih saya takut minum, bawa pulang simpan, tapi 1 minggu kemudian coba setengah aja. Ternyata itu enaknya udah dari situ udah mulai. Saya cuma penikmat, tapi kalau untuk jadi bandar haram buat saya. Iya. Dari zaman undang-undang belum ada sampai ada tuh saya kalau untuk transaksi narkoba haram, cuma penikmat aja. Nah, mulai dari situ perjalanan hidupnya di dunia gelap ini kan jarang pulang rumah, bisa kadang-kadang sebulan sekali baru pulang rumah. Tapi ya puji Tuhan, setelah kasus yang ketiga saya di Nusa Kambangan, saya ditangkap Tuhan. Jadi intinya akhirnya dosa bikin capek ini. Ya, Jadi hidup bilang kalau kita hidup di dunia gelap ini, hidup di dunia dosa ini, kalau orang bilang dari kacamata orang enak, tapi kalau di dalam hati kita nggak rasa damai. Di pikiran kita cuma hanya ada masalah, ribut bunuh. Mungkin udah bilang kehidupan sekarang dengan kehidupan yang dulu tuh perbedaannya jauh antara langit dan bumi. nah, apa yang menjadi titik balik sehingga Bung John ada sampai pada kesimpulan dosa capek ini? Ya, itu waktu saya di Hairis Batu, dan itu saya yakin itu pertemuan saya dengan Tuhan. Amin. Karena di Hairis Batu itulah biasanya kalau penjara baru diisi sekian puluh orang. Ya. Tapi saya 2 bulan, 3 bulan, itu 3 bulan. Bulan pertama kita 4, bulan kedua ketiga saya sendiri di satu penjara. Jadi biasanya kan Ini bukan satu sel ini. bukan satu sel satu orang. Tapi Oh, itu waktu Hairis Batu baru dibangun ya. baru itu pas mulai sistem revitalisasi. Iya. Itu mulai itu jadi percontohan di Indonesia, di Nusa Kambangan. Nah, itu Hairis pertama kali di Indonesia. Itu saya ya kalau dibilang mungkin menjadi eksperimen lah. Satu orang tinggal di satu penjara. penjara. Nah, waktu saya berempat itu saya belum baca firman. Tapi setelah bulan kedua dan ketiga itu saya sangat depresi berat. Teriak-teriak, berontak. Nah, Kenapa teriak-teriak waktu itu? karena memang merasa kalau saat kita sendiri, kita depresi kan harus komunikasi sama teman atau siapapun kita, manusia lah. Iya. Ini kita nggak bisa komunikasi dengan siapapun, karena memang pegawai pun nggak dilarang supaya kita komunikasi. Pegawai antar makanan pun cuma ditaruh, ini ditutup muka semua, ditaruh habis jalan. Jadi juga nggak ketahuan siapa dia lagi. Ya, akhirnya udah saya teriak-teriak, berontak, gedor, ketok-ketok pintu, bisa pakai gembok itu, gedor. Pertama iblis ngomong ke saya bahwa itu
Iblis ngomong seperti kita lagi ngobrol. Udah John Kay, lu ngapain di sini sendiri? Bandingan lu bunuh diri aja. Oh, sempat terpikir itu ya? Ya, itu masuk ke pikiran saya. Dan itu keras seperti orang ngomong. Saya pikir, iblis, kalau gue mau mati masuk surga, bukan mati masuk neraka. Setelah saya bebas saya ini sebagai seorang ayah yang benar-benar ingin selalu bersama anak dan istri. Kayaknya malam ini sama-sama ini semua tuh. Kamera tuh kasih lihat terus itu tuh, putar tuh. Nah ini nih. Nah ini istri, anak-anak semua. Ada yang udah ketiduran di situ. Ada yang di sebelah sini juga anaknya. Nah, ya kan? Nah, iya. Jadi itulah kadang-kala yang kita tidak mengerti.